Salam saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, yang seiman sekasih sepadan bersama saya dan yang percaya kepada Yesus Kristus, yang pada khususnya umat Kristiani dan Nasrani dimanapun berada. Kembali kita buat berita khotbah firman Tuhan di channel YouTube kita ini, di mana saudara-saudariku seiman sekasih sepadan, mari kita belajar bersama-sama di dalam firman kebenaran perkataan Allah yang hidup dan yang menjadi benteng segala kehidupan kita yang akan dikelak kemudian. Coba kita melihat, memperhatikan, memahami, mencermati di mana arus gelombang dunia dan sudah apa yang terjadi, supaya kita memahami firman kebenaran daripada Allah. Marilah kita berbuat kepada Tuhan dan berbuat kepada sesama, saling mengingatkan dalam naungan doa dan ibadah kita, support dalam doa bersama-sama dan percaya dengan naungan Roh Kudus. Sekalipun saudara-saudariku jauh kita berbeda di tempat kediaman kita masing-masing, ada koneksi Roh Kudus yang menuntun kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus. Bagi Tuhan tiada yang mustahil, bagi Tuhan tiada tidak mungkin segalanya. Segala pernyataan firman Tuhan di kitab Injil perkataannya, kalau kita melihat situasi sudah menjadi banyak hal yang terjadi, sebuah kenyataan bahwa firman Tuhan menjelang akhir zaman sudah menjadi kenyataan dan sudah mulai Tuhan genapi. Coba saudara-saudariku memahami gelora dunia. Mari kita belajar, lebih belajar di jalan kebenaran firman daripada Allah. Firman ini saya buat tidak ada kepentingan pribadi, melainkan kepentingan bersama, supaya kita dapat dan sanggup menghadapi tipu daya iblis, bujuk rayuan kegelapan, tipu muslihatnya, melainkan tipu dosa. Kita ini saudara-saudariku yang percaya kepada Yesus Kristus, sebenarnya tidak ada etika pemikiran kita jahat. Tidak ada, saudara-saudariku. Karena Tuhan menciptakan manusia segambar dengan Dia. Bahkan Roh Allah sendiri yang diberikan kepada manusia dengan terciptanya dari debu tanah. Tetapi dikarenakan begitu tingginya tipu daya iblis, manipulasi pemikiran kita, menjerumuskan kita ke lubang maut kematian oleh karena dosa, sehingga timbul etikat kita jahat. Maka firman Tuhan berkata, belajarlah dalam firman kebenaran Allah. Belajarlah berdoa kepada Tuhan. Menjelang hari-hari terakhir ini, pernyataan firman mengatakan kepada kita yang percaya kepada Yesus, berdoalah dengan kuasa Roh Kudus menjelang akhir zaman. Saudara-saudariku seiman sekasih sepadan, mari kita belajar demi belajar mengikuti
di jalan kebenaran daripada Allah oleh seturut rencana kehendak daripada Tuhan. Selagi masih Tuhan berikan kita bernapas di bawah kolong langit dan di atas bumi ini, mari kita berikan kesempatan datang kepada Tuhan sebelum kita dipanggil menghadap tahta panggilannya. Kalau sudah Tuhan memanggil tahta panggilannya, kita dijemputnya, yang dikatakan maut kematian, tidak ada lagi waktu. Mari, sewaktu masih Tuhan berikan hidup kita di bawah langit dan atas bumi, mari belajar demi belajar, memahami, mengikuti jalan kebenaran daripada Allah di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Berdoa dengan nama Roh Kudus. Sekali lagi saudara-saudariku, di mana aku buat berita firman Tuhan di channel ini, tidak ada kepentingan pribadi saya, melainkan kepentingan kita bersama. Kita belajar firman kebenaran dan memaparkan firman kebenaran yang sebenarnya, supaya tidak keliru. Di mana pada malam berbahagia ini, bagi saya ada bisikan daripada Allah, harus kita belajar bersama di dalam firman kebenaran daripada Tuhan. Di mana khotbah firman Tuhan ini terutama bagi kita pelayan daripada hamba daripada Allah, pelayan firman Tuhan, penjabar firman Tuhan, pemberita Injil, di mana malam ini Tuhan memberikan sebuah koneksi pada khususnya kita pemberita Injil. Maka kita buat di channel ini supaya kita semua saling memahami bagi hamba pelayan daripada Allah. Di hadapan Tuhan, saudara-saudariku, tidak memandang gereja. Di hadapan Tuhan tidak memandang organisasi gereja, tidak. Melainkan melihat sifat karakter manusia di dalam keimanan datang kepada Tuhan. Itu saudara-saudara, bahwa gereja itu adalah sama di hadapan daripada Allah. Memang gereja itu perkumpulan persahabatan di dalam keibadahan, ibadah raya, dan juga ibadah malam. Salah satu contoh pertemuan-pertemuan yang percaya kepada Yesus Kristus, sehingga ada ikatan hubungan silaturahmi, mengejar iman di dalam kerohanian bersama-sama hamba pelayan daripada Allah, supaya kita mengerti berbuat kepada Tuhan. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, malam ini mari kita belajar bersama. Saudara-saudariku, dengan saya sama-sama kita diajari, sama-sama diproses semua, tidak ada terkecuali. Di mana video ini nanti saya mohon maaf kepada kita semua, tolong di-share, di-like kepada keluarga kita semua. Saya tidak pernah mengatakan khotbah firman Tuhan di channel YouTube ini supaya di-subscribe. Tidak. Bagaimana kita belajar bersama? Sebab saya menyadari diri, di saat aku memberitakan Injil di YouTube, di channel ini, saya sadar, saya bukan menjual firman, saya bukan mengobrol firman. Tidak. Memberitakan Injil, belajar bersama kita, supaya kita memahami bersama.
Dan juga di saat kita memberitakan Injil, jangan selalu oleh karena keterpaksaan. Tuhan tidak mengizinkan itu, saudara-saudaraku. Di saat kita mengayomi domba daripada Allah dengan kerelaan hati, jauhi bersifat kepentingan pribadi. Gereja adalah tempat pertemuan persahabatan di antara domba Allah, mendengar firman kebenaran Tuhan yang dijabarkan oleh pemberita Injil, atau dikatakan pelayan Tuhan. Itu pertemuan persahabatan. Yang dikatakan bait suci ialah, saudara-saudaraku, adalah tubuh kita sendiri di hadapan daripada Allah. Tubuh kita sendiri bait suci daripada Allah, yang dimiliki oleh kuasa Roh Kudus. Itu firman Tuhan berkata. Yang dikatakan domba daripada Allah, jemaat-jemaat daripada Tuhan. Jadi kita pelayan Tuhan, pemberita Injil. Jangan kita sekali-kali mengatakan, sekalipun perbedaan organisasi nama gereja, jemaatku begini, begini. Hati-hati berkata itu, saudaraku, bagi pelayan hamba daripada Allah. Orang yang percaya kepada Yesus adalah domba daripada Allah. Sebab firman Tuhan berkata, beritakanlah Injilku ke seluruh dunia. Bukan dikatakan dalam firman, beritakanlah Injilku di organisasi gerejamu. Tidak. Penting ada pemahaman pematangan dalam firman kebenaran Allah. Maka firman Tuhan, kita belajar menjabarkan firman kebenaran Allah dengan kerelaan hati. Jauhi bersifat kepentingan pribadi. Tuhan tidak mengizinkan itu. Mohon izin, mohon maaf bagi kita semua. Bukan mudah menjadi hamba daripada Allah. Tidak semudah itu membalikkan telapak tangan, saudara-saudaraku. Segala sesuatu kita menjadi pelayan hamba daripada Allah. Bagi dombanya, menjadi tanggung jawab kita besar di kelak kemudian. Karena kita memberitakan Injil, memaparkan, supaya domba daripada Allah mengerti di jalan kebenaran daripada Tuhan. Tanggung jawab kita tinggi. Sebab firman Tuhan berkata, bawalah domba-dombaku ke rumput yang hijau. Itu. Jadi mari kita belajar semakin memahami firman kebenaran Allah. Bagaimana kita punya cara karakter pribadi kita pemberita Injil, membawa domba-domba daripada Allah di hadapan daripada Tuhan, supaya iman kuat menghadapi tipu daya iblis, tipu muslihat iblis, bujuk rayuan kegelapan. Tetapi melalui firman kebenaran perkataan Allah, sehingga domba daripada Allah kita masing-masing sama-sama mengerti, berjalan demi berjalan di jalan kebenaran daripada Allah. Sekalipun tantangan itu penuh. Memang tantangan itu penuh. Tantangan kita itu full. Tetapi ingat perkataan Allah, tidak akan kuberikan beban yang tidak bisa kau bebani. Beritakanlah Injilku kemana-mana, aku akan menyertaimu. Ini penting kita pahami, saudara-saudaraku. Mari kita buat misi program ke depan. Bagaimana kita membawa domba daripada Allah. Di dalam firman Tuhan yang dikatakan jemaat, di hadapan daripada Allah, Allah domba. Domba, saudaraku. Karena kita makhluk mulia di hadapan Tuhan. Kita makhluk mulia.
Sebab itu firman Tuhan berkata, saudaraku, gembalakanlah kawanan domba Allah. Arti gembalakan kawanan domba Allah, beritakanlah Injil kepada domba-domba daripada Allah yang sebenarnya dengan kerelaan hatimu. Jadi kalau bagi saya, saudara-saudariku, siapapun menonton video ini, tidak mudah menjadi pelayan daripada Allah. Tidak mudah pemberita Injil. Resiko tanggung jawab besar. Maupun di dunia dan maupun di akhirat di kelak kemudian. Itu saudara-saudariku. Saya pribadi tidak pernah mengatakan dalam diri saya, walaupun sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, saya paling dekat kepada Tuhan. Saya nggak berani mengatakan itu. Tapi aku berdoa, selalulah Tuhan tuntun aku di jalan kebenaran-Mu. Aku belajar. Coba aku manusia tidak sempurna dan tidak luput segala kesalahan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni, itu kalau saya pribadi. Tidak mudah jadi pelayan daripada Allah. Jangan memaksakan kehendak. Terakhirnya nanti diri kita sendiri susah. Hati-hati kita saudara di kelak penghakiman yang terakhir. Tanggung jawab daripada hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Domba ini adalah tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita memberitakan kebenaran daripada Allah dengan penuh kerelaan hati. Kalau kita mencari hanya kepentingan pribadi kita mampus, saudara-saudara. Menjadi duri dalam daging di hadapan Tuhan. Sebab firman Allah berkata, tidak akan kuberikan beban yang tidak bisa kau bebani. Beritakan di mana aku menyertai. Artinya, di mana penyertaan Allah? Kalau kerelaan hati kita datang membawa domba-domba Allah di hadapan Tuhan di jalan kebenaran. Di mana itu pertolongan penyertaan Tuhan? Supaya kita sadari bersama-sama. Apa profesi pekerjaan kita yang Tuhan berikan? Berusahalah dan bekerja. Sehingga usaha profesi kita dalam pekerjaan kita secara Tuhan berkati. Dia buka jalan. Itu saudara-saudaraku. Ini firman Tuhan mengatakan bagi kita semua. Tidak mudah saudaraku pelayan Tuhan. Tidak mudah pemberita Injil. Awas. Ini penting kita pemahaman di dalam firman kebenaran Allah. Saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus, bahwa Tuhan Allah Yesus Kristus bukan memandang organisasi gereja, memandang hati manusia datang kepada Tuhan. Memang ada peraturan pemerintah. Patuhilah peraturan pemerintahanmu yang dibentuk dikatakan gereja, tempat persembahan bersama di hadapan daripada Allah. Di mana pada Nabi Musa, dia bentuk kemah. Dulunya dikatakan itu kemah, supaya ada pertemuan-pertemuan. Jadi mari kita menjabarkan firman kebenaran kepada domba Allah tanpa memandang organisasi gereja. Firman Tuhan berkata, bahwa tubuhmu adalah baik daripada Allah yang dimiliki kuasa Roh Kudus. Baik suci daripada Allah tubuh manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu saudara-saudara. Baiklah ada organisasi gereja mematuhi peraturan pemerintah. Tempat perkumpulan bersama datang kepada Tuhan. Tetapi mari kita di saat memberitakan Injil, mari kita belajar menghindari kepentingan pribadi. Mari kita belajar kerelaan hati.
Bagaimana domba Allah ini tidak terseret arus tipu daya iblis. Bagaimana domba ini mengerti di jalan kebenaran daripada Allah. Karena tantangan besar. Jangankan domba daripada Allah, kita pelayan Tuhan banyak tantangan kita kok. Jadi mari saling support. Mari dalam kebersamaan. Mari saling berdoa. Saling mendoakan. Sebab firman Tuhan berkata, berdoalah kamu dengan naungan Roh Kudus menjelang akhir zaman. Nanti saya terangkan di firman ini. Ada tertulis. Dan tidak kata-katanya. Supaya kita memahami saudara-saudari. Masalah kehidupan kita dalam pelayanan Tuhan. Tidak mungkin hanya mengharapkan imbalan pemberitaan Injil. Tentu kita akan berusaha, bekerja. Sehingga Tuhan menyertai apa hasil pekerjaan kita. Apa profesi kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sekiranya jemaat daripada Allah, domba daripada Tuhan, memberikan ucapan syukur kepada hamba, pelayan daripada Tuhan, itu hak wenang mereka. Kalau mereka memberikan ucapan syukur kepada kita, kita terima. Apakah kita sudah selalu mendoakan mereka supaya Tuhan berkati? Apakah hanya sesaat saja kita mendoakan mereka? Ini penting kita pahami saudara-saudari. Ucapan syukur yang mereka berikan itu hak prioritas mereka. Bisa saja kita bisa menjabarkan firman kebenaran. Dia pahami, mulai mengerti jalan kebenaran, hati mereka terbuka. Memberikan ucapan syukur kepada penginjil ataupun penjabar firman Tuhan. Tidak salah kita terima. Tetapi apakah mereka kita doakan? Supaya semakin Tuhan berkati mereka? Apakah hanya sekilas kita minta? Karena mereka terutama penting bimbingan. Bimbingan firman. Bimbingan doa. Saya selalu buat khotbah firman Tuhan ini secara tegas. Supaya Tuhan mengulurkan tangan setianya menyelamatkan umat-umat ini semua. Coba kita pahami firman Tuhan. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Kenapa firman Tuhan mengatakan itu? Tujuan daripada ranah Allah. Mari, maunya datang bersama-sama umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Jangan sampai ada tertinggal. Jangan sampai sedikit terpilih. Bagaimana kita mengejar keimanan itu kepada domba Allah? Mari bersekutu. Mari menjabarkan firman kebenaran dengan kerelaan hati. Dengan naungan doa kita, saudara-saudariku. Kalau saya pribadi mengatakan, tidak mudah mengemban menjabarkan firman kebenaran Allah. Saya pribadi mengatakan itu. Karena banyak tantangan. Tapi mari semakin memahami. Mari semakin dewasa. Mari kita berdoa dengan naungan kuasa Roh Kudus. Supaya Tuhan dewasakan, Tuhan bimbing kita. Sehingga domba daripada Allah dapat terbimbing semua. Dengan naungan firman perkataan Allah yang hidup kita sampaikan. Yang dibarengi oleh kasih karunia hikmat daripada Tuhan. Kalau kita menjabarkan firman kebenaran Allah dibarengi dengan hikmat karunia pengertian pengajaran dari Allah, pasti domba Allah dihikmati. Dan mari kita rutinkan berdoa kepada domba-domba daripada Allah. Supaya kuat
supaya hikmat tetap tercurah. Berhati-hati menjelang akhir zaman. Tipu daya iblis, tipu muslihat, bujuk rayuan kegelapan, tipu dosa. Manusia tidak ada etikanya jahat sebenarnya. Karena kita diciptakan oleh Tuhan serupa dengan gambar Dia. Bahkan rohnya sendiri diembuskan di saat Tuhan menciptakan manusia dari awal pertama. Tetapi dikarenakan tipu daya iblis, sebab kuasa kegelapan, kuasa iblis tidak mengizinkan umat-umat Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana supaya masuk ke jurang maut kematian oleh karena dosa, di kelak penghakiman, yaitu menjadi makhluk neraka. Karena iblis tidak mau lagi Tuhan memberikan pengampunan kepada mereka. Tetap dia sudah. Tempat dia mereka itu memang itu menjadi tempat. Kalau ada orang berkata iblis pun bertobat, itu bodoh. Dari mana sejarahnya iblis bisa bertobat? Tetapi kalau manusia diganggu iblis di dalam kejahatan, dia bertobat, mungkin Tuhan masih mengampuni. Jadi menjelang hari-hari terakhir, kita ingat bersama, roh penghalang di udara, kuasa-kuasa kegelapan bumi, kuasa-kuasa kegelapan di dasar laut. Ini sekarang kita jaga. Penguasa-penguasa kegelapan di bumi ini. Di bawah kolong langit dan di atas bumi ini adalah tempat daripada kuasa kegelapan yang menjerumuskan manusia dari jalan kebenaran Tuhan. Coba kita lihat apa yang terjadi saat ini. Lihat. Tertipu daya kegelapan mencari hawa nafsu dunia. Padahal Tuhan Allah sudah memberikan berkat yang sesuai dengan kaliknya Tuhan curahkan kepada orang-orang. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa kita sudah diberkati Tuhan. Berdoalah kepadaku, semua akan kutambahkan, kata Tuhan. Tapi saat ini lihat, terjadinya tipu muslihat iblis, manipulasi pemikiran manusia, sehingga jatuh dalam kekelaman. Mari kita hamba Tuhan, mari kita pelayan Tuhan. Mari kita menjabarkan firman kebenaran Allah, tidak lari dari perkataan firman. Jangan dikurangi dan jangan ditambahi. Firman Tuhan mengatakan itu. Kita hati-hati nanti di kelak kemudian. Risiko kita tinggi. Karena firman Tuhan berkata, gembalakanlah kawanan domba Allah. Apa domba Allah? Jemaat daripada Tuhan. Juga firman Tuhan berkata, bawalah mereka itu ke rumput yang hijau. Hai pelayan-pelayan Tuhan, bawalah dombaku ke rumput yang hijau. Rumput hijau artinya apa, saudara-saudaraku? Kebenaran firman Allah, iman. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, malam ini, mari kita belajar bersama-sama. Saya share nanti ke pertemanan saya, persahabatan saya di Facebook maupun di WA. Tidak ada kepentingan pribadi saya di sini. Bagaimana kita punya cara bersama, datang menuntun. Mari kita tuntun. Jangan kita mantang-mantang hamba Tuhan, mantang-mantang pelayan Tuhan, menghakimi orang. Marilah kita doakan kalau benar kita di dalam kebenaran Tuhan. Karena mereka tahu firman kebenaran daripada Allah. Mereka tahu dalam keimanan, dalam kerohanian, dari pelayanan Tuhan kan, pemberitaan Injil. Itu saya pribadi tidak berbangga diri pemberita Injil ini, tetapi karena Tuhan memaksakan saya dalam mimpi saya, beritakan Injilku anakku kemana-mana,
Nyatakanlah hikmat karunia yang sudah kucurahkan kepadamu, kata Tuhan. Itu sebab saya buat ini, saudara-saudari. Takut saya jadinya. Jadilah menjadi prajurit yang tangguh. Tunduklah kepada komandannya, kata Tuhan. Prajurit kan seperti militer kan. Tidak memiliki kepentingan pribadi kan. Berjuang untuk negara. Jadi kita pun hamba pelayan Tuhan. Mari kita belajar seperti itu. Saya pribadi, saudara-saudariku, beban ini berat bagi saya. Tetapi saya tetap belajar menunduk diri. Saya takut. Terkadang saya berkata kepada Tuhan, berdoa, Tuhan, masih banyak lagi orang yang Kau berkati. Kenapa mereka tidak Tuhan tunjuk? Apa kata Tuhan? Tidak pernah kehendak manusia yang jadi, melainkan kehendakku yang jadi, kata Allah bagi saya. Ini, jadilah menjadi prajurit yang tangguh. Tidak mementingkan kepribadian. Bawalah domba-dombaku ke jalan kebenaranku, kata Tuhan. Percayalah, aku akan menyertaimu, kata Tuhan. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, mari yang seiman, sekasih, sepadan kita semua, supaya memahami ini sudah menjelang hari-hari terakhir. Percayalah, lihat apa yang terjadi. Tidak lama lagi kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Suku akan melawan suku. Bahkan saudara di antara saudara akan perang bila iman kita tidak sehat. Ini nggak berapa lama lagi akan terjadi kemungkinan besar. Hari dan waktu dan tahun saya tidak tahu, itu urusan Tuhan. Tapi kita melihat supaya kita memahami semua. Jadilah prajurit yang tangguh dan tidak mementingkan kepribadian sendiri. Tuhan menciptakan manusia yang berbentuk apapun kualitas manusia, karakter manusia. Bagi kita umat Kristiani dimanapun berada, Tuhan berikan makan kok. Kasih makan kok. Nggak usah mengenal firman Tuhan. Nggak usah datang kepada Tuhan. Diberi makan kok. Tapi ingat di kelak penghakiman terakhir, saudara-saudari. Itu pernyataan firman. Sebab itu kita hamba pelayan daripada Allah. Mari menuntun mereka datang kepada Tuhan. Sebelum kita masuk ke ranah firman, terlebih dahulu kita berdoa. Kita mengundang hadirat daripada Allah, hikmat karunia pengertian pengajaran daripada Tuhan. Dengan nama Roh Kudus. Haleluya, haleluya Bapa yang baik. Haleluya, haleluya Roh Kudus. Segala puja puji syukur hormat kemuliaan daripada Tuhan. Dengan rendah hati dan segala hormat Bapa, malam ini kami belajar firman-Mu. Menginginkan kuasa hikmat karunia roh pengertian pengajaran daripada Allah. Di mana Tuhan menonton video ini, hikmati semua dan berkati. Ajari kami semua Bapa. Kami menghadapi gejolak akhir zaman ini, sudah kami melihat gejolak dunia yang tidak mungkin jadi mungkin segalanya menjadi pernyataan firman daripada Allah. Kami saat ini Tuhan belajar firman kebenaran-Mu, hikmati kami. Aku berdoa dan percaya, kami berdoa dan percaya, memohon izin di hadapan Tuhan. Naungi negara ini Bapa. Lihat masih ada orang percaya kepada Tuhan. Ajari kami semua, dewasakan kami semua, ampuni berbagai kekurangan kelalaian kami. Biarlah uluran tangan setia daripada Allah menyelimuti jiwa dan pemikiran kami. Jangan biarkan bujuk reka kegelapan manipulasi pemikiran kami. Pisahkan itu Bapa dari kami. Mujizat-Mu masih percaya, keajaiban masih percaya. Aku berdoa dan kami berdoa, ajari kami. Hanya di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus kami belajar firman-Mu malam ini. Haleluya Roh Kudus, haleluya. Amin. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus,
Mari kita datang ke ranah firman Tuhan. Sesuai dah tadi pembicaraan kita. Kita tadi konseling sebelum kita berdoa. Sesuai enggak firman ini, perkataan itu? Mari kita buka kitab kita, saudaraku. 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima. Berikutnya ialah, gembalakanlah kawanan domba Allah. Ini sebenarnya firman ini bagi hamba dan pelayan Tuhan ini sebenarnya. Tapi baiklah, jemaat domba Allah mendengar, mana tahu Tuhan Allah nanti menjamah mereka menjadi pelayan daripada Allah. Mana tahu mereka dijamah menjadi pemberita Injil. Puji Tuhanlah, semoga semua ada dijamah. Itu saudara-saudara. Berikutnya, gembalakanlah kawanan domba Allah. Apa kawanan domba Allah? Jemaat Tuhan. Memang tujuannya ini kepada pelayan Tuhan, pemberita Injil. Pasal 5 mengatakan, aku menasihatkan kamu para penatua, di antara kamu akan sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan di kelak. Ini di kelak. Artinya kelak itu penghakiman yang terakhir. Di sini firman Tuhan mengatakan, penatua-penatua gereja, pengurus-pengurus gereja. Apa yang dikatakan pengurus gereja? Gembala, sintua, tokoh gereja. Supaya bersatu padu. Bagaimana kita punya cara membimbing domba daripada Allah datang ke jalan kebenaran Tuhan. Jangan sekali-sekali mencari kepentingan pribadi. Lakukanlah dengan kerelaan hati. Berdoalah. Mari kita jabarkan firman kebenaran Allah yang sebenarnya. Dan mari kita lakukan mendoakan mereka. Dan kita ajari mereka supaya berdoa di rumah pribadi, dalam pribadi. Supaya bisa menjadi support dalam doa. Sehingga bujuk rayung kegelapan tidak mampu ingin memisahkan kita dari kebenaran daripada Allah. Maka berdoa percaya dengan nama Roh Kudus. Ini pesan Tuhan menjelang hari-hari terakhir ini. Kita baca sekali lagi, saudara-saudariku. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Ini penatua kan di gereja kan ada penatua. Ada penasehat. Ada pelayan Tuhan. Ada gembala. Dikatakan aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi pemberitaan Kristus, kata Petrus. Petrus itu kan dihikmati Tuhan. Petrus itu diimani Tuhan. Menjabarkan firman kebenaran yang dikatakan roh hikmat pengertian pengajaran daripada Allah. Bagaimana kita punya cara seperti murid daripada Allah, Petrus ini. Di saat dia memberitakan Injil ke seluruh dunia, tidak pernah mementingkan kepentingan pribadi. Malah hidupnya susah. Anak istrinya ditinggal. Menjelang sekarang, bagi kita hamba pelayan daripada Allah, bukan seperti itu lagi Tuhan buat. Ada dibentuk organisasi kegerejaan. Ada dibangun kemah, persahabatan, perkumpulan datang kepada Tuhan. Bagaimana seperti Petrus dahulu menjabarkan firman kebenaran Allah. Nyawa terancam. Di mana-mana dikejar orang dia. Mari belajar demi belajar menjabarkan firman kebenaran Tuhan.
Terutama kuncinya jauh kepentingan pribadi. Dan jangan kita menganggap diri kita paling pintar dan pandai. Tetapi mari berdoa kepada Tuhan dengan nama Roh Kudus di saat menjabar kefirman kebenaran Allah. Supaya hikmat karunia dari atas, tata kemuliaan surga terurai bagi kita. Sehingga tidak roh dunia kita berbicara, melainkan roh hikmat daripada Allah. Sebab itu Tuhan Allah selalu mengatakan, mintalah berdoalah. Karena Tuhan tahu hamba-hambanya pelayan daripada Allah. Dia tahu kekuatan kita menghadapi kuasa kegelapan ini. Karena dia sendiri pun pada dulu Yesus Kristus ini sudah kita mengetahui bersama sejauh mana. Jadi mari saudara-saudariku, belajar demi belajar, walaupun menderita. Kalau bagi saya pribadi, orang yang benar-benar mengerti akan Tuhan, pasti hidupnya itu susah. Karena dia takut. Di mana Ayub, hamba daripada Allah? Di mana Abraham, lihat apa kualitas hidupnya yang terakhir. Bukan tidak diberkati Tuhan dari awalnya. Lihat Ayub. Tetapi Tuhan memberikan kehidupan hamba pelayan daripada Allah dalam kesederhanaan untuk makan. Dia tidak biarkan segala sesuatu itu. Tuhan cukupkan yang sesuai seturut kehendak rencana Allah sendiri bagi kita. Mari saudara-saudariku, dimanapun saudara-saudariku berada, mari kita pahami, belajar bersama. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, kata Petrus. Ia juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan di kelak. Bagaimana kita punya cara mengejar itu? Jangan kita salah kehidupan manusia dua kali. Di bawah kolong langit dan di atas bumi dan di kerajaan 1000 tahun. Orang mati dan orang hidup Tuhan bangkitkan, saudara-saudaraku. Siapa yang masuk neraka dan siapa yang masuk surga. Apakah nanti bisa kita tempuh itu? Firman Tuhan berkata, menduduk dirilah kepadaku, kata Tuhan. Jauhkanlah kepentingan pribadi. Bertahanlah, kata Tuhan. Firman Tuhan berkata, banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Ini kita pahami. Rencana daripada Allah bagaimana semua umatnya percaya kepada dia terpanggil di dalam surga. Itu tujuan daripada Allah. Supaya umat-umat itu berhati-hati. Supaya hamba pelayan Tuhan berhati-hati. Bagaimana punya cara membuat domba daripada Allah ini ke jalan kebenaran daripada Tuhan. Itu saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus. Ayat 2 mengatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Janganlah dengan paksa. Ini menggembalakan domba Allah ini, jangan kita keadaan terpaksa. Jangan memaksakan kehendak. Ini pesan Tuhan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Bagaimana kita punya cara sifat sukarela membawa domba daripada Tuhan ke jalan kebenaran? Dan apa yang kita lakukan? Tentu kita berdoa kepada Tuhan supaya karya tangan Allah menjamah mereka dengan nama Roh Kudus menjelang hari-hari terakhir. Kalau secara badani lahiriah